Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, silakan salah satu memimpin untuk berdoa. Sabda doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Kita meneruskan pembelajaran yang kemarin. Sebelum untuk memulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Windy, Pak. Reza, Oke, Pak. Nua, Pagi, Pak. Erik, Pak. Hermisa, Pak. Ima. Pak. Terima kasih untuk semua hari ini. Nah, sekarang sesuai dengan janji Bapak kemarin, kita belajar di luar ruangan, dan belajar di luar ruangan itu tidak mempengaruhi hasil belajarnya nanti, karena belajar dimanapun itu asalkan niat dengan sungguh-sungguh semua akan tercapai. Untuk kemarin, karena kemarin itu mempelajari dengan subtema 6, sekarang ke tema 7 yaitu subtema 1. Silahkan dibuka buku paletnya, halaman pertama, kepemimpinan di sekitarku. Silahkan dibaca yang paling atas. Cik Hermija. Ayo belajar dari kepemimpinan angka. Di belah sini bagian utara, musim buku telah tiba. Halaman pertama ini, Dek. Mana? Yang lingkaran. Oh iya. Siapa orang di sekitarmu yang menginspirasi? Apakah mereka seorang pemimpin? Mengapa mereka disebut pemimpin? Terima kasih. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pemimpin. Pemimpin yang menginspirasi. Tentunya kalian sudah mempunyai seorang pemimpin yang menurut kalian menginspirasi Anda. Ini contohnya, kalau Pak Guru yang menginspirasi itu beliau Bapak siapa? Yaitu Presiden ke. Mengapa saya memilih beliau? Karena beliau ini berwibawa, dia pintar, dan dia cerdas. Nah, sekarang kalian tuliskan salah satu, bebas terserah, siapa saja yang menginspirasi kalian. Silahkan dituliskan ke depan. Saya dulu, Pak. Ya, Reza, bebas silakan. Boleh, Terserah. Ayah boleh, Pak. boleh. Nomor 1 ya, Pak. Ya, Ya. sudah Pak. Terus berikutnya, ya. Boleh, Pak. Boleh. Berikutnya siapa? Sudah, Pak. Pak saya. Iya, silakan. Aku mau kepala desa. Ini kakak saya. Oke. Ya. Berikutnya, selanjutnya Cik Ima. Kita semua. Nah, sekarang yang ayah ini siapa tadi? Saya, Pak. Ya, kenapa Cik Reza memilih ayah sebagai yang menginspirasi? Ya, karena bisa memimpin keluarga, Pak. Memimpin. Kemudian yang ibu ini siapa tadi? Ya, kenapa memilih ibu? Ya. Memperhatikan.
kemudian yang kakeknya siapa? Saya, Pak. Kenapa Dek Windy memilih kakek? Karena kakek sabar. Sabar. Kemudian yang kepala desa ini tadi siapa? Saya, Pak. Kenapa Cik Mua memilih kepala desa? Karena kepala desa itu biasanya terkenal, Pak. Dia terkenal. Terkenal. Kemudian yang kakak ini tadi siapa? Saya, Pak. Alasannya? Pak saya pintar, Pak. Pintar. Kemudian Pak Guru? Saya, Pak. Kenapa Anda Pak Guru? Guru sabar. Sabar sama dengan kakek tadi. Ya inilah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sekarang buka yaitu yang belajar dari kepemimpinan angsa. Silakan dibuka bukunya. Silakan. Cik Reza dibaca paragraf pertama. Ya. Ayo belajar dari kepemimpinan angsa. Di belahan bumi bagian utara, musim gugur telah tiba. Kelompok angsa bersiap melakukan perjalanan tahunannya. Mereka akan terbang ke bumi belahan selatan untuk menghindari musim dingin. Perjalanan ini akan menjadi perjalanan pertama bagi Angki, si anak kecil. Si angsa cilik. Kali ini ayah Angki akan menjadi pemimpin. Tentunya ya, ayah Angki akan terbang di posisi paling depan. Sudah, Pak. Selanjutnya dilanjutkan oleh J. Erik. Perlahan ayah Angki mulai mengepakkan sayapnya. Paman Gori dan Paman Roja mengambil posisi di belakang ayah. Makin lama rombongan terbang makin tinggi. Formasi huruf P makin jelas terlihat di angkasa. Angki sendiri terbang dengan santai. Ia tidak perlu susah payah menembus dinding udara seperti saat ia terbang sendirian. Karena di depannya sudah ada angsa-angsa lain yang membuka jalan untuknya. Itulah mengapa kelompok angsa selalu terbang dengan formasi huruf P. Kepakan sayap satu angsa akan membuka jalan bagi angsa di belakangnya. Sebagai pemimpin, ayah Angki tentu yang paling kuat. Dia harus mampu membelah udara dan membuka jalan bagi anggotanya. Kemudian yang paragraf berikutnya dilanjutkan di 5. Sebagai anggota penyedia, Angki ditempatkan di posisi belakang bersama teman-teman sejarahnya. Mereka pun memiliki tugas yaitu mengeluarkan suara menguak bersangkutan dengan lantang dan mengguyur dia. Suara ramai menjadi penyemangat seluruh rombongan sehingga kecepatan akan lebih stabil. Oke, sudah. Kemudian berikutnya saya bacakan ya. Ya, Pak. Ketika matahari mulai terik menyengat, tiba-tiba ayah Angki berputar ke barisan belakang dan mengambil posisi di sebelah Angki. Rombongan secara otomatis berubah posisi. Paman Gori berada pada tempat terdepan menggantikan posisi ayah Angki. Terbentuklah formasi P yang baru. Setelah beberapa saat, ayah Angki mencoba menjelaskan. Sebagai pemimpin, ayah tidak boleh memaksakan diri ketika sudah lelah, agar tidak membahayakan seluruh rombongan. Ayah harus memberi kesempatan pada angsa lain untuk menggantikan posisi ayah. Ayah yakin Paman Gori akan menjadi pemimpin yang baik. Nah, dari sini kita bisa belajar seorang pemimpin itu harus bisa apa yang kalian petik dari cerita ini tadi. Pemimpin itu harus apa? Tidak apa. Harus jujur, disiplin, dan menghormati orang lain. Sudah tertera di sini. Apabila sudah lelah, dia tidak boleh membahayakan seluruh rombongan. Ini itu menghormati orang dan memikirkan nasib orang banyak. Nah, sekarang tugas kalian buka halaman 3. Nilai-nilai yang itu nilai 1 sampai nilai 5 ya. Tuliskan berkelompok 2-2 ya.
Dek Hermija sama Dek Ima, Reza sama Erik, semua sama Windy. Silakan dikerjakan, nanti dibacakan ke depan hasil diskusinya. Nilai-nilai yang dimiliki kelompok angsa tersebut sehingga mereka siap bisa tetap bertahan terbang dengan aman. Gimana, ada kesulitan? Iya, di bagian bintangnya. Gimana, kelompok Dewi India ada kesulitan? Enggak apa-apa. Kelompok Dek Reza gimana? Ya, biasa saja Pak, ini susah gampang. Mau tak bisi. Yuk, siapa kelompok tercepat membacakan ke depan? Memberi kesempatan yang lain. Silakan dibacakan ke depan hasilnya. Satu saja ya Pak. Iya, satu yang baca. Nilai-nilai yang terkandung dalam bacaan angsa yaitu yang pertama, angsa kompak, Ya, saling melindungi, toleransi, tidak egois, dan kuat. oke, terima Terima kasih. kasih, Pak. Tepuk tangan saja ya. Kelompok siapa yang sudah selesai? Ya. Ya, silakan. Dek Hermija. Ya. Nilai pada kelompok angsa yaitu nilai satu bertanggung jawab, yang kedua kompak, yang ketiga tidak egois, yang keempat saling menguatkan, yang kelima percaya diri. Oke, terima kasih. Kemudian kelompoknya Dek Reza, silakan. Yang pertama, saling melindungi. Dua, bertanggung jawab. Ketiga, tidak egois. Yang keempat, memberi kesempatan yang lain. Yang kelima, kompak Pak. Ya, terima kasih. Dan sekarang kita sudah mengetahui tentang kepemimpinan, yaitu nilai-nilai yang harus dimiliki oleh kepemimpinan, yaitu seorang pemimpin harus dapat menyatukan anggotanya. Nilai-nilai yang kalian temukan merupakan nilai-nilai yang terwujud apabila ada pemimpin. Persatuan akan terwujud apabila ada kerjasama, saling percaya, jujur, dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki tujuan yang harus dicapai. Sampai segini ada yang ditanyakan? Lanjut. Mungkin halaman 4 bisa dibuka. Nah, di sini kita punya cerita. Kita semua bisa belajar dari Ibu RT sang nomor 1, karena beliau ini bisa menginspirasi kita semua, karena berkat beliau desanya menjadi bersih, maju, dan bisa diteladani oleh daerah lain. Dan sekarang tugasnya untuk pertemuan depan, kalian mewawancarai tokoh yang menurut Anda yang menginspirasi tadi. Misalnya ya tadi ya. Ya, misalnya ayat tadi ditulisnya bagaimana, terus yang ayat itu kenapa kok bisa dituliskan. Nah, sekarang Individu sama kelompok Pak. individu aja karena tugas rumah. Kalau kelompok ini rumahnya jauh-jauh nanti boleh. Kalau saya nggak berani ke kepala desa. Kalau nggak berani ke Pak RT bisa. Pak Pak RT. juga bisa.
kesimpulannya pembelajaran hari ini yaitu seorang pemimpin apa Dek Ma? Bisa dikata. Sekarang kesimpulannya pembelajaran hari ini, seorang pemimpin harus dapat menyatukan anggotanya, karena seorang pemimpin itu harus mempunyai nilai yaitu kerjasama tadi, saling percaya, jujur, dan tidak mementingkan diri sendiri, serta seorang pemimpin itu harus memiliki tujuan untuk dicapai sesama anggotanya. Bisa nulisnya? Nah, sekarang pembelajaran sudah sampai di sini. Silakan salah satu memimpin berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Pulangnya hati-hati di jalan. Jangan lupa PR-nya dikerjakan, minggu depan dikumpulkan ya. Ya, Pak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.